Halo semua, perkenalkan nama saya Cecilia Amanda Salmeho, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 230711010072. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek penting dalam gugatan di peradilan tata usaha negara, khususnya terkait dengan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTUN, serta penundaan pelaksanaannya. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Mer Arisendo. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PTUN adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa antar warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan KTUN? KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Masuk ke bagian utama, yaitu gugatan dalam PTUN. Gugatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Dalam mengajukan gugatan, terhadap beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah subjek gugatan. Subjek penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan, sedangkan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Yang kedua adalah objek gugatan. Objek gugatan harus berupa KTUN yang merupakan unsur-unsur tertentu, yaitu konkret, individual, dan final. Artinya, keputusan tersebut jelas ditujukan kepada siapa, tidak bersifat umum, dan sudah merupakan keputusan akhir, bukan dalam proses. Yang ketiga adalah alasan gugatan. Dalam hukum administrasi, alasan gugatan biasanya didasarkan pada 3 hal, yaitu keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan. Yang keempat adalah batas waktu pengajuan gugatan. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu umumnya 90 hari sejak diketahui atau diumumkannya KTUN tersebut. Jika melewati batas waktu ini, maka gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu penundaan pelaksanaan KTUN. Dalam praktiknya, meskipun gugatan telah diajukan, KTUN yang disengketakan tetap dapat dilaksanakan oleh pejabat yang mengeluarkannya. Hal ini bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat. Oleh karena itu, hukum bisa memberikan mekanisme berupa penundaan pelaksanaan KTUN. Penundaan ini adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agar pelaksanaan KTUN tersebut dihentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, penundaan tidak diberikan secara otomatis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus ada keadaan mendesak yang jika KTUN tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan. Yang kedua, harus ada kepentingan yang cukup kuat dari penggugat yang perlu dilindungi. Ketiga, hakim juga bisa mempertimbangkan kepentingan umum. Jika penundaan justru merugikan kepentingan masyarakat luas, maka permohonan penundaan bisa ditolak. Permohonan penundaan ini biasanya diajukan bersamaan dengan gugatan atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim akan memutuskan melalui penetapan khusus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam peradilan tata usaha negara, gugatan terhadap keputusan tata usaha negara harus memenuhi berbagai aspek penting, mulai dari subjek, objek, alasan, hingga batas waktu. Selain itu, mekanisme penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara menjadi instrumen penting untuk melindungi hak penggugat dari kerugian yang lebih besar selama proses persidangan berlangsung. Memahami aspek-aspek ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa hukum maupun masyarakat umum, agar dapat menggunakan hak hukumnya secara tepat dalam menghadapi keputusan administrasi negara. Sekian pembahasan mengenai aspek-aspek penting dalam gugatan di peradilan tata usaha negara, khususnya terkait dengan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara serta penundaan pelaksanaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata dari saya, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bye-bye. Coba sini, duduk situ. Di sini. Berisi tindakan hukum Sekian apa ucapnya? Sekian pembahasan dari mata kuliah. Oke. Masuk ke bagian utama, yaitu salah nada, Bi. Oke, lanjut.
Bye-bye.